لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin sekalian, al-ikhwah wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menunjuki kita seluruhnya kepada jalan yang benar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan pada hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dengan satu tujuan, dengan satu maksud, yaitu ingin mempelajari al-Islam saling ingat mengingatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa indah majelis yang seperti ini. Kita berkumpul, kita bersatu dan bermajelis di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak berkumpul di atas kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berkumpul di atas maksiat, di atas kesyirikan, di atas bid'ah dan khurafat, dan kita tidak berkumpul di dalam suatu senda gurau dan permainan. Tapi ini adalah perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Majlis yang senantiasa dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah majlis zikir, mengingat Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah majlis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh satu jalan
dalam rangka mempelajari agama Allah, dalam rangka mempelajari al-Islam, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yakinlah orang-orang yang yakin dan ingkarlah orang-orang yang ingkar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, yaitu tentang maksiat dan penjelasan tentang bahayanya serta langkah apa yang dapat kita lakukan oleh seorang muslim dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh seorang dai, langkah apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk bisa mengobati penyakit yang sangat berbahaya ini, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah satu kata yang dipahami oleh setiap hamba, yang mana dia adalah kata yang mencakup seluruh penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata yang tercakup di dalamnya, setiap hamba yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah maksiat. Dan lawan daripada maksiat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perkara Allah, yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka berhati-hati. Karena sungguh mereka akan ditimpa suatu fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau pasti mereka akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Maka maksiat adalah segala penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah dia adalah bentuk ucapan, atau dia adalah bentuk perbuatan, atau dia adalah bentuk akidah, keyakinan di dalam hati yang menyimpang daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang dinamakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah perkara yang sangat berbahaya. Sadar atau tidak sadar, sungguh dia adalah perkara yang sangat berbahaya. Berbahaya terhadap kehidupan dunia seorang hamba, dan terlebih lagi berbahaya di akhirat nantinya. Maksiat adalah perkara yang dapat mendatangkan bencana di dalam kehidupan dunia, dan dia adalah perkara yang terlebih lagi dapat mencelakakan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka inilah yang akan kita peringatkan jemaah sekalian. Tema ini sengaja kita angkat karena pada zaman kita ini, demikian pula di tempat kita ini, bagi siapa yang memperhatikannya dengan seksama dan memperhatikannya dengan baik, pasti hatinya akan gelisah.
bagi orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang jernih. Pasti pemikirannya akan risau dengan banyaknya maksiat yang terjadi dan menyebar di tengah kaum muslimin sendiri. Banyaknya penyelisihan terhadap perintah Allah. Banyaknya pelanggaran terhadap larangan Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah perkara yang telah menyebar di dalam kehidupan seorang hamba. Di tengah kaum muslimin yang seluruhnya mengaku berada di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman kita ini kita bersihkan jemaah sekalian. Bagaimana riba itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh setiap hamba, hampir setiap hamba. Bagaimana khamar diperjualbelikan dengan bebas. Bagaimana perzinahan dan perjudian adalah perkara yang dianggap biasa di dalam kehidupan kita. Namun ini adalah perkara yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Betapa banyak anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Betapa banyak manusia yang mencerca dan memaki kedua orang tuanya. Betapa banyak orang yang mudah melaknat saudaranya. Betapa banyak orang yang mudah untuk melakukan, mengucapkan janji palsu, sumpah palsu, janji yang tidak ditepati. Demikian pula khianat, demikian pula perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita saksikan jemaah sekalian. Belum lagi para wanita keluar tanpa busana yang benar. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menampakkan aurat, menyebarkan fitnah di tengah kaum muslimin. Ini adalah perkara yang terkadang kita menganggap biasa, namun itu adalah perkara yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ingat ayat yang kita bacakan tadi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah berhati-hati. Ini ancaman Allah di dalam Al-Quran. Hendaklah berhati-hati. Bagi siapa? Alladzina yukhalifuna an amrih. Orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. An tusibahum fitnah, suatu saat pasti mereka akan ditimpa satu bencana. Aw yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Maka bencana yang didatangkan para pelaku maksiat itu adalah bencana yang akibatnya menimpa di dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih di akhirat nantinya. Maka bahaya maksiat jemaah sekalian adalah bahaya yang akan didapatkan dalam kehidupan dunia, dan ini pasti. Dan dia adalah bahaya akan kita dapatkan di akhirat, dan ini lebih pasti lagi. Al-ikhwah wal akhawat, hafizakumullah. Adapun bahaya maksiat di dalam kehidupan dunia ini adalah bahaya yang akan menimpa hati seorang hamba. Demikian pula dia adalah bahaya yang akan menimpa jiwa seorang hamba. Demikian pula dia adalah bahaya yang akan menimpa kampung seorang hamba. Apakah dia adalah kampung, atau dia adalah negara, atau dia adalah satu pulau, dan apa saja, tatkala maksiat itu adalah perkara yang menyebar dan tidak ada yang mengingkarinya, maka tunggu adab Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Inilah 3 bencana atau 3 bahaya yang akan menimpa seorang hamba tatkala dia melakukan maksiat di dalam kehidupan dunia ini. Bahaya dalam kehidupan dunia adalah bahaya terhadap hati seorang hamba. Dan dia adalah musibah terhadap jiwa seorang hamba. Dan dia adalah musibah yang akan menimpa negara atau kampung
atau tempat seorang hamba di mana dia berada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahaya maksiat terhadap hati seorang hamba ini adalah perkara yang sangat jelas. Dan ini adalah bahaya yang harus diperhatikan oleh seorang hamba. Bahwasanya maksiat demi maksiat yang mereka lakukan, dosa demi dosa yang sekian hari kian bertambah, ini ternyata adalah perkara yang dapat membahayakan hatinya. Yaitu hati yang senantiasa dikotori dengan maksiat. Hati yang senantiasa dilumuri dengan dosa. Itu adalah hati yang akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dari perkara apa? Tidak akan bisa melihat kebenaran lagi. Tidak gampang hatinya untuk menerima kebenaran. Bahkan sulit tatkala disampaikan kepadanya kebenaran dari Allah, dari Al-Quran, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatinya telah dikotori dengan noda dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak. Ini adalah kalimat tanbih. Perhatian. Dan ini adalah kalimat penguat. Sekali-kali tidak. Sungguh apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia adalah perkara yang menutupi hati mereka. Apa yang mereka lakukan ini? Kata seorang ulama ahli tafsir, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Huwa adz-dzambu 'ala adz-dzambi hatta ya'mal qalb." Dia adalah dosa di atas dosa. Dosa yang ditambah dengan dosa, yang ditambah lagi dengan dosa, yang ditutupi lagi dengan dosa. Sampai kapan? Sampai dosa-dosa tersebut menutupi hati seorang hamba. Kapan noda dan maksiat ini jamaah sekalian telah menutupi hati seorang hamba, maka sulit baginya untuk menerima kebenaran. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meresap di dalam hatinya. Dibacakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang diajukan, tidak diperhatikan. Maka dari itu ikhwani fillah, jaga hati kita. Jangan sampai telah berkarat dengan dosa sehingga sulit lagi menerima kebenaran. Maka perhatikanlah hati-hati yang sulit menerima Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai dia adalah hati yang telah tertutupi dengan noda dan dosa, dengan maksiat kepada Allah. Setiap hari dia bermaksiat, ditambah maksiat, tidak pernah dibersihkan dengan taubat. Hati-hati. Akan membuat hati itu akan berkarat, tertutupi dengan dosa, sehingga sulit lagi menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga hatinya daripada noda dosa ini, maka mudah untuk menerima Al-Quran. Peringatan dari Allah itu mudah dia resapi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini ciri orang yang beriman, yang bersih hatinya daripada dosa.
idza dzukirallah, tatkala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, wajilat qulubuhum, hatinya langsung lunak. Disebutkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Allah. Ini peringatan Rasulullah, maka langsung terasa di dalam hatinya. Lunak hatinya menerima kebenaran. Wa idza tuliyat alaihim ayat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka pasti akan bertambah keimanannya. Ini ciri orang-orang yang beriman. Ini ciri orang-orang yang beriman. Zadatuhum imana, maka pasti akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang periksa hati kita. Apakah dia termasuk hati yang mudah menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau dia adalah hati yang keras? Kalau dia adalah hati yang keras, kalau ternyata dia adalah hati yang keras, maka ketahuilah dia adalah hati yang telah dilumuri oleh noda dan maksiat dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fa ayyu qalbin ankaraha, fa ayyu qalbin ashrabaha, nukita fihi nuqtatan sauda, wa ayyu qalbin ankaraha, nukita fihi nuqtatun bayda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya fitnah tercakup di dalamnya maksiat, pelanggaran, syahwat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seluruh fitnah ini akan dihadapkan kepada hati setiap hamba, audan auda, seutas demi seutas, sedikit demi sedikit, datang silih berganti. Berhenti maksiat yang satu, datang maksiat yang lainnya. Reda maksiat yang satu, dihadapkan lagi maksiat yang lainnya. Dari syaitan, laknatullahi alaih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati siapa saja yang menerima daripada fitnah-fitnah yang datang ini, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkari setiap fitnah yang datang itu, nukita fihi nuqtatun bayda, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik putih. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithlu safa, sampai dia menjadi hati yang sangat putih jernih. Ini hati yang terjaga dari maksiat. Setiap maksiat yang datang ditolak, diingkari. Syahwat yang datang diingkari, bidah yang datang diingkari. Minimal di dalam hati, minimal dia tidak ikut, minimal dia tidak duduk bersama dengan mereka, minimal dia tidak mau mendengarkannya. Ini adalah hati yang dijaga, maka pasti hatinya itu akan menjadi putih dan jernih.
Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Maka hati yang telah menjadi suci, putih, jernih ini adalah hati yang tidak akan dinodai lagi dengan noda dan dosa apa saja selama masih ada langit dan masih ada bumi. Sampai hari kiamat. Ini hati yang terjaga jamaah sekalian. Adapun hati yang senantiasa menerima maksiat yang datang, dititikkan satu titik hitam. Ada maksiat baru, dititik satu hitam. Datang maksiat, dititik dengan satu hitam. Dia lakukan lagi, dititik lagi satu hitam. Sampai kapan? Sampai hati itu semuanya terpenuhi dengan titik hitam. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi jemaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fala ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara." Maka hati yang seperti ini tidak tahu lagi perkara yang baik. Perkara yang baik yang didatangkan kepadanya, ini dia tidak tahu lagi, tidak bisa diterima. Kenapa? Hati ini sudah hitam, sudah berkarat. Sudah dikotori dengan zina. Sudah dikotori dengan riba. Sudah dikotori dengan judi. Sudah dikotori dengan khamar. Sudah dikotori dengan bid'ah dan khurafat. Sudah dikotori dengan seluruh perkara yang dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkarat hati ini menjadi hitam, tidak mampu lagi menerima kebenaran. Wala yunkiru munkara, dan setiap kemungkaran yang datang itu tidak mampu dia ingkari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma asyraba hawa, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya itu saja yang diterima. Apa yang cocok itu saja yang diterima. Yang bertentangan dengan hawa nafsu sudah ditolak. Inilah hati yang mendapatkan asar bahaya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, sekali lagi jaga hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai dia dinodai dengan maksiat kepada Allah sehingga sulit lagi menerima kebenaran dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh hati yang telah dikotori dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit akan hilang daripada hati itu perasaan jeleknya melakukan maksiat ini. Setiap hari dia sudah lakukan, semakin hari semakin hilang rasa rusaknya. Dia tidak pandang lagi jelek maksiat yang dia lakukan. Khamar yang diminum setiap harinya, dia mabuk dan teler setiap harinya, tidak ada lagi dia rasakan bahwasanya itu adalah perkara yang jelek. Kemudian akan meningkat, tidak malu lagi dilihat oleh orang. Tidak malu lagi dilihat oleh orang. Dia melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati sudah rusak. Tidak malu lagi. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya rasa malu lagi, kerjakan apa maumu. Ini tidak punya rasa malu lagi. Kemudian, tatkala diulang dan diulang, maksiat ini akan mengantarkan dia pada derajat yang paling hina, yaitu dia akan menampakkan dan bangga tatkala dia melakukan maksiat tersebut. Wal'iyadzubillah. Kalau sudah sampai derajat seperti ini jemaah sekalian, maka dosa itu tidak akan diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu tidak akan diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain hati sudah berkarat, tidak akan diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sudah bangga, tatkala dia sudah nampakkan, sulit lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Setiap umatku itu pasti akan diampunkan oleh Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan pelanggaran. Wa inna minal ijhar
Kata Nabi SAW, di antara bentuk terang-terangan melakukan maksiat. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala telah tutupi aibnya tatkala dia melakukan maksiat di waktu malam, tapi di pagi harinya dia mengumumkan kepada teman-temannya, "Hai fulan, saya melakukan begini dan begini tadi malam." Bangga dia ceritakan, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bahaya maksiat terhadap hati seorang hamba. Maka dari itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, kata beliau, "Anna adz-dzunuba wal ma'asiya tadur wa la bud." Sesungguhnya dosa dan maksiat itu adalah perkara yang sangat berbahaya dan perkara yang dapat merusak hati seorang hamba, dan ini pasti. Ini adalah perkara yang pasti, kata Ibnu Qayyim. Wa anna dararaha fil qalbi qadaris sumumi fil abdan, dan bahwa sesungguhnya bahaya maksiat di dalam hati itu bagaikan bahaya racun di dalam tubuh seorang hamba. Bahaya maksiat, bahaya dosa, bahaya pelanggaran di dalam hati seorang hamba ini dapat merusak dan mematikan hati. Sebagaimana racun itu sangat berbahaya tatkala masuk di dalam tubuh seorang hamba. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, perhatikan dan perhatikan. Jaga hati kita, karena dia adalah perkara tatkala dia rusak, maka pasti akan rusak seluruh anggota tubuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur. Ala wa inna fil jasadi mudghah فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah bahwa sungguh ada segumpal darah di dalam tubuh seorang hamba. Kapan segumpal darah ini adalah perkara yang baik, keadaannya baik, keadaannya sehat, dia bersih, dia jernih, maka pasti akan baik keadaan seluruh tubuh. Dan kapan dia rusak seluruh keadaan seluruh tubuh. Ini yang perlu dijaga jemaah sekalian. Yang sampai dosa yang senantiasa kita lakukan selama ini, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ini dapat merusak hati kita. Seorang ulama, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, "Ra'aitu adz-dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha." Sungguh saya memperhatikan selama ini, saya benar-benar memperhatikan bahwa ternyata dosa, maksiat itu adalah perkara yang mematikan hati. Dan tatkala dosa dan maksiat itu senantiasa dipupuk, kata beliau, itu akan mewariskan az-zulm, kehinaan. Dosa satu kali dilakukan, dua kali, tiga kali, mematikan hati. Kalau senantiasa dipupuk, dilakukan, diikuti, dilaksanakan, apa yang terjadi? Akan mewariskan kehinaan terhadap diri seorang hamba. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hina di dunia, hina di alam barzakh, dan hina di akhirat. Inilah para pelaku maksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Dan ini dapat terjadi tatkala kita berusaha untuk menjaga hati kita. Tatkala ada maksiat, ingkari, tinggalkan. Jangan dekati. Tatkala dia lakukan satu kali, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diteruskan. Jangan sampai diteruskan dan terus berlarut-larut sampai akhirnya menghitamkan hati kita dan merusaknya sampai hati itu mati, sebagaimana racun itu membunuh tubuh seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya,
bahwasanya maksiat itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Selain berbahaya terhadap hati seorang hamba, dia juga sangat berbahaya terhadap tubuh seorang hamba. Jasad ini. Kalau tadi yang kita bahas apanya? Hati. Dan ternyata maksiat itu adalah perkara yang sangat berbahaya di dalam kehidupan seorang hamba, di tubuh seorang hamba ini. Sangat berbahaya. Bagaimana bahayanya? Sangat banyak. Sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sangat banyak disebutkan dalam sunnah Rasulullah dan dalam kitab-kitab para ulama disebutkan bahaya-bahaya maksiat terhadap tubuh seorang hamba. Tatkala kita ingin membahas jemaah sekalian tidak akan selesai satu hari ini. Namun di sini kita akan menyebutkan perkara yang paling berbahaya. Yang pertama, bahwasanya maksiat itu memberikan pengaruh dan bahaya terhadap jasad seorang hamba. Tatkala maksiat itu dapat mendatangkan musibah, bencana terhadap tubuh seorang hamba secara pribadi. Siapa melakukan maksiat, hati-hati akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini umum. Dapat berupa kekurangan rezeki, dapat berupa hilang berkah di dalam kehidupannya, dapat berupa penyakit yang datang. Maka siapa yang telah mendapatkan musibah dari musibah, hendaklah dia periksa dirinya. Jangan sampai ini adalah akibat daripada maksiat yang saya lakukan selama ini. Ada maksiat yang sangat dibenci oleh Allah, ternyata selama ini saya lakukan. Inilah maksiat yang menyebabkan celaka orang-orang terdahulu. Ingat jemaah sekalian, iblis laknatullahi alaihi, pemimpinnya kejelekan dan maksiat. Tatkala itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sederajat dengan para malaikat yang lainnya, mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang menyebabkan dia dilemparkan ke bumi, diusir di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Maksiat. Maksiat jemaah sekalian. Tatkala dia diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam, dia pun ingkar, maka ini adalah maksiat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia mendapatkan musibah, terganti kasih sayang Allah menjadi laknat. Terganti kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi kehinaan. Terganti nikmat yang dia dapatkan selama ini menjadi musibah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau untuk tidak mau sujud kepada hamba, kepada makhluk yang saya ciptakan dengan tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Astakbarta am kunta minal 'alin? Apakah engkau termasuk orang yang congkak atau orang yang merasa tinggi? Makhluk yang merasa congkak dan merasa tinggi. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Ya Allah, sungguh engkau menciptakan saya dari api dan kamu menciptakan Adam dari tanah. Kemudian engkau perintahkan saya untuk sujud kepadanya. Api lebih mulia daripada tanah menurut iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, keluar engkau iblis. Keluar engkau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka rajim, karena sungguh engkau adalah makhluk yang dirajam, yang dilaknat. Makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan bahwasanya kutukanku terhadapmu wahai iblis adalah kutukan yang terus-menerus sampai datangnya hari kiamat.
Lihat bagaimana musibah yang sangat besar yang didapatkan oleh seorang hamba yang ingkar kepada Allah. Kutukan dan bukan sekali kutukan, tapi dia adalah kutukan yang terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Ini disebabkan kenapa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana kedua orang tua kita, Adam dan Hawa. Apa yang menyebabkan beliau berdua dilemparkan dari surga kembali ke dunia? Apa yang menyebabkan keduanya tatkala mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah di dalam surga? Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Kata Allah, makan apa yang kamu inginkan di dalam surga itu. Kenikmatan demi kenikmatan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Tidak pernah didapatkan kesulitan sedikit pun dalam surga. Tapi ternyata yang menyebabkan keduanya dilemparkan dari surga dan kembali ke dunia. Dunia yang dipenuhi dengan segala macam mara bahaya. Dunia yang dipenuhi dengan kecapean. Dunia yang dipenuhi dengan segala macam fitnah. Apa yang menyebabkan keduanya dilemparkan? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah." Tatkala keduanya, Adam dan Hawa, memakan buah yang terlarang di dalam surga. Apa yang terjadi? Fabadat lahumā sawātuhumā. Langsung kelihatan seluruh auratnya. Hilang kenikmatan yang pertama, yaitu apa? Nikmat pakaian yang indah di dalam surga hilang. Ini musibah jemaah sekalian. Disebabkan karena maksiat. Hilang. Apa yang terjadi? Wa tafiqa yakhsifani 'alaihim min waraqil jannah. Mereka langsung, keduanya langsung memungut daun-daun yang ada di dalam surga. Pakaian yang indah telah hilang, diganti dengan daun-daun untuk menutupi aurat keduanya. Fa'ata Adam rabbahu faghawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Adam pun melakukan maksiat kepada Rabb-nya, maka dia pun termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu? Yang menyebabkan nikmat diganti dengan azab adalah maksiat. Kemudian, di antara bahaya maksiat terhadap tubuh seorang hamba, bahwasanya hamba yang senantiasa berada di atas maksiat demi maksiat, walaupun dia maksiat yang kecil, akan diharamkan ilmu daripadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit menerima ilmu. Diharapkan ilmu atasnya. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa bersatu antara cahaya dengan kegelapan di dalam satu hati seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua perkara yang saling bertentangan dalam satu hati seorang hamba. Ilmu dan maksiat tidak akan bersatu. Kegelapan dan cahaya tidak akan bersatu. Ketaatan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersatu. Kapan seorang mempelajari ilmu, pasti dia meninggalkan maksiat. Kapan dia melakukan maksiat, hilang ilmunya. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, pasti akan hilang ilmunya. Maka dari itu Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik ibnu Anas ibnu Malik rahimahullah ta'ala, dan saya kira kita seluruhnya mengenal beliau, salah seorang imam mazhab.
beliau berkata kepada muridnya, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa katanya? Jadi Al-Imam Malik ini dulu belajar juga sama Al-Imam Syafi'i ini dulu belajar sama Al-Imam Malik juga. Keduanya adalah imam mazhab yang empat. Apa kata Imam Malik? Tatkala beliau melihat kecerdasan Imam Syafi'i, tatkala beliau melihat kesungguhan Imam Syafi'i, tatkala beliau menyaksikan bagaimana Imam Syafi'i adalah seorang penuntut ilmu yang diharapkan menjadi pemimpin dengan ilmunya di kemudian hari. Maka Imam Malik langsung memberikan wasiat kepada beliau. Apa katanya? Wahai Syafi'i, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'asi. Wahai Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sungguh saya menyaksikan, sungguh saya telah melihat, dan sungguh saya telah memperhatikan selama ini, ternyata Allah telah memasukkan ke dalam hati engkau satu cahaya. Bukan ilmu laduni, tapi cahaya yang dimaksud adalah apa? Ilmu. Bukan ilmu yang laduni yang datang langsung masuk cahayanya, tidak. Tapi kata beliau, saya melihat Allah telah memasukkan cahaya di dalam hatimu, yaitu cahaya ilmu. Maka jangan sampai engkau, wahai Syafi'i, memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Lihat bagaimana kalimat hikmah dari seorang ulama, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dilihat muridnya, Masya Allah, dia ini orang yang cerdas, dia ini sungguh bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai engkau padamkan cahaya ilmu itu dengan kegelapan maksiat. Maka maksiat adalah kegelapan di dunia dan akhirat. Maksiat adalah perkara yang dapat menghilangkan cahaya ilmu seorang hamba. Betapa banyak orang yang telah menuntut ilmu agama, yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis Rasulullah, tapi tatkala dia melakukan maksiat, Allah simpalkan hatinya dan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka mulai menyimpang, Allah semakin simpangkan hatinya. Tatkala mereka mulai bermaksiat, Allah semakin simpangkan hatinya. Jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guruku Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah ta'ala. Saya mengadu kepada guruku Waqi' tentang apa? Tentang jeleknya hafalanku. Seorang penuntut ilmu jamaah sekalian, tatkala hilang hafalannya, ini adalah musibah yang sangat besar. Sebagaimana seorang pedagang, tatkala hilang modalnya, adalah musibah yang sangat besar. Iya. Maka beliau anggap ini adalah sebuah musibah. Dia datang kepada gurunya Waqi' bin al-Jarrah dan mengadu, wahai guru, wahai syekh, sungguh saya ini hafalanku sekarang jelek, hilang-hilang. Apa ya penyebabnya? Kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' ibn al-Jarrah memberikan wasiat kepada saya, menunjuki saya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarani, dan beliau mengabarkan kepada saya, annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan sungguh cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat.
Diharamkan ilmu bagi orang-orang yang senantiasa berada di atas maksiat kepada Allah. Ini bencana jemaah sekalian. Orang yang tidak punya ilmu adalah orang yang tidak punya penuntun di dalam kehidupannya. Tidak tahu yang mana yang halal, tidak tahu yang mana yang haram, tidak tahu mana yang kesyirikan, mana bid'ah, yang mana merupakan tauhid dan mana sunnah. Tidak paham. Dia berjalan di dalam kehidupan dunia ini bagaikan orang yang buta berjalan di tengah kehidupan kegelapan malam. Maka dari itu ikhwani fillah, hati-hati daripada maksiat. Kemudian di antara bahaya maksiat terhadap tubuh seorang hamba, bahwasanya Allah akan mengurangi rezeki orang-orang yang bermaksiat. Ini banyak yang takut kalau disebutkan ini. Terkadang orang kalau disebutkan ya bahaya maksiat terhadap diri seorang hamba, akan hilang ilmunya, biasa-biasa saja. Tapi kalau dikatakan berkurang rezekinya, wah takut betul. Menunjukkan jemaah sekalian, manusia saat ini lebih cinta kepada rezeki daripada ilmu. Sementara ilmu itu adalah rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya ilmu adalah dapat menghalangi seorang hamba dari rezeki yang seharusnya diberikan kepadanya. Tapi tatkala dia bermaksiat, Allah tahan rezekinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Taubat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidz-dzambi yusibuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengharamkan satu rezeki terhadap seorang hamba karena maksiat yang dia lakukan. Percaya atau tidak, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi rezeki, akan menghalangi rezeki yang seharusnya sudah diberikan kepadanya disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Mungkin ada yang berkata, sana orang-orang kafir, rumahnya bertingkat, rezekinya semakin meningkat, sementara mereka juga maksiat terus. Atau lihat sana, dewa judi, ternyata besar rumahnya. Bukan ini yang menjadi patokan jemaah sekalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda kulla shay'in wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj." Jikalau engkau menyaksikan Allah memberikan segala sesuatu kepada seorang hamba, setiap yang dia inginkan, sementara dia berada di atas maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj, perlalaian dari Allah. Semakin diberi, agar supaya semakin dia maksiat, semakin jauh dari Allah, nanti akan dilemparkan kepada azab yang lebih pedih. Adapun seorang muslim tatkala dia bermaksiat, langsung ditahan rezekinya. Orang-orang yang dahulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bermaksiat, Allah halangi rezekinya. Hati-hati jemaah sekalian, tatkala sering bangkrut, jangan sampai itu adalah sebab daripada dosa yang kita lakukan selama ini. Muhasabah diri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahaya maksiat terhadap diri seorang hamba adalah orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa siang dan malam, tapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Dia meminta kepada Allah, dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah, dia benar-benar meminta, mengharap, benar-benar tunduk di hadapan Allah, tapi ternyata doa itu ditolak disebabkan karena maksiat yang dilakukan. Ada maksiat yang selama ini dia lakukan,
sehingga doa itu tidak diterima. Ya. Maka jangan merasa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Doa saya siang dan malam berdoa tidak dikabulkan sampai saat ini. Periksa diri, jangan sampai ada penghalang daripada doa itu, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang laki-laki yang dahulu melakukan perjalanan jauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yutilu as-safara as'ata aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haraman wa malbasuhu haraman wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki dulu melakukan perjalanan jauh. Dan ini adalah tempat atau waktu yang makbul diterima doa. Tatkala seorang melakukan safar, perjalanan jauh. Lantaran jauhnya dia berjalan, rambutnya kusut, pakaiannya penuh dengan debu, keadaannya sangat memperhatikan. Yamuddu yadayhi ila sama, bersama dengan itu dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga adalah satu sebab diterimanya doa, tatkala dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melakukan beberapa sebab. Keadaannya sangat memprihatinkan. Dalam keadaan safar, dia mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, berikan saya begini, ya Allah berikan begini, ya Allah berikan pertolongan, ya Allah berikan rahmat-Mu, ya Allah berikan ini dan itu." Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram." Ternyata makanannya dari perkara yang haram. Dari perkara yang dicuri, dari perkara riba, dari penipuan, daripada sumpah palsu. Makanannya seluruhnya dari perkara yang haram. Atau ada dari makanannya dari perkara yang haram yang dia makan. Wa malbasuhu haram, dan yang dia gunakan pakaiannya itu adalah perkara yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anna yustajabu lah?" Maka bagaimana mungkin dia bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan jemaah sekalian, seorang hamba yang seharusnya diterima doanya karena seluruh syarat doa sudah terpenuhi, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Maksiat. Perkara yang haram yang dia makan, perkara haram yang dia pakai, yang dia gunakan, perkara haram yang dia minum. Ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebab tidak diterima doa hamba ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian